Hai hai semua, halo Sobat Cublak Suweng, gimana kabar kalian hari ini? Waduh, tidak terasa rupa-rupanya sudah mau weekend lagi ya. Waktu berlalu begitu cepat ini ya. Tapi sesibuk apapun kalian, jangan lupa sempatkan waktu untuk scroll HP-nya dan kunjungi channel Cublak Suweng karena banyak sekali kabar berita terbaru pastinya tentang politik di Indonesia hanya untuk Anda. Jadi, bila kalian baru menemukan channel ini, silahkan klik loncengnya untuk subscribe. Subscribe dulu yuk, jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami pastinya hanya untuk Anda. Oke, kali ini Cublak Suweng punya kabar terbaru nih ya, cukup menghebohkan sebenarnya karena selama ini di luaran sana beberapa survei itu mengatakan bahwa elektabilitas Nasdem dan Anies ini cenderung sedikit gitu ya. Apalagi untuk Nasdem katanya hampir di bawah 4%. Bisa cek di video-video Cublak Suweng sebelum ini ya. Akan tetapi hari ini ada hari yang cukup menegangkan, di mana ada hasil survei dari Foxpol Center Research and Consulting yang menunjukkan hal yang justru sebaliknya, di mana Anies Baswedan ini menempati posisi teratas. Wow. Nah, di sini survei Foxpol mengatakan bahwa tingkat elektabilitas Anies Baswedan ini masih unggul dibandingkan bakal calon presiden yang lain. Direktur Eksekutif Foxpol Panggi Syarwi Caniago mengatakan bahwa dari hasil survei, Anies ini menempati urutan top of mind capres dengan tingkat elektabilitas sebesar 23,6%. Dalam pertanyaan terbuka ini terkait pilihan presiden, nama Anies berada pada tingkat pertama, disusul oleh Ganjar Pranowo 22% dan Prabowo Subianto 18,6%, kata Panggi di Jakarta Pusat pada Jumat 18 November 2022 kemarin. Dan di dalam survei Foxpol tersebut, baik Anies, Ganjar, dan Prabowo konsisten berada di 3 teratas dalam simulasi 16 nama maupun simulasi 10 nama. Foxpol menemukan bahwa pada simulasi 16 nama tingkat elektabilitas Anies 26,1%, kemudian disusul oleh Ganjar 25% dan Prabowo 20,7%. Sedangkan untuk simulasi 10 nama, Ganjar ini berada di posisi teratas dengan 25,8%, disusul Anies 25,4% dan Prabowo Subianto 21,1%. Jadi untuk 16 nama selisihnya sekitar 1% ya dengan Ganjar, tapi untuk dengan simulasi 10 nama Anies berada di nomor 2 tapi hanya selisih 0,4% saja. Beda tipis banget ini ya. Nah, hasil survei itu tuh menunjukkan bahwa pemilih Anies mayoritas ada di wilayah Sumatera, DKI Banten, Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua. Sedangkan untuk pemilih Ganjar mayoritas ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, serta Bali, NTT, dan NTB. Jadi untuk luar Jawa sekitar Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua itu dan juga Sumatera ya, ini pemilihnya mayoritas adalah Anies. Tapi untuk di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali sekitarnya itu mayoritas pemilih Ganjar. Nah, untuk pemilih Prabowo ini rata-rata di wilayah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi, Maluku, Papua. Jadi hampir lebih menyeluruh ke Pak Prabowo ya. Meskipun kalau dilihat elektabilitas tetap Bapak Prabowo nomor 3. Nah, ini berdasarkan simulasi dan juga berdasarkan hasil survei dari Foxpol. Jika dilihat dari elektabilitas secara personal ya, peluang Anies ini lebih besar dibandingkan Ganjar dan Prabowo. Begitu juga Ganjar lebih berpeluang dibandingkan dengan Prabowo, kata Panggi. Namun, selisih jarak elektabilitas masing-masing kandidat masih dalam batas range margin of error. Masih sangat tipis, kompetitif banget dan sangat dinamis untuk kedepannya, imbuh Panggi. Oleh karena itu menurut Panggi ya, komposisi partai pengusung dan kombinasi calon wapres ini akan sangat menentukan dari elektabilitas akhir dari masing-masing kandidat. Jadi mungkin ini adalah alasan dari Nasdem untuk belum mengumumkan bakal cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan.
karena mungkin mau melihat dulu kompetitornya dan mau melihat dulu deklarasi capres-capres dari beberapa partai lainnya. Baru setelah itu mungkin Nasdem akan memunculkan cawapresnya. Mungkin pertimbangannya begitu. Sampai saat ini belum mengumumkan siapa cawapresnya. Nah, di sini Voxpol Center rupa-rupanya tidak cuman mensurvei tentang elektabilitas dari bakal capres secara personal, namun juga tentang pengaruh dari endorsement Bapak Jokowi kepada bakal capres tertentu terhadap pilihan masyarakat. Nah, kalian tahu kan di video sebelum ini, di video Cublak Suweng, ada video tentang dukungan dari Bapak Jokowi terhadap Pak Prabowo. Dan ternyata efek dari endorsement Bapak Jokowi terhadap salah satu capres tertentu itu tidak mempengaruhi pilihan masyarakat. Arah dukungan Presiden Joko Widodo ini tidak memberikan pengaruh yang cukup kuat rupanya untuk menggiring pemilih kepada kandidat tertentu. Kata Pangi Syarwi Caniago dalam paparan surveinya yang dirilis di kawasan Cikini, Jakarta Pusat pada Jumat 18 November 2022. Di dalam data yang dipaparkan, responden yang mengaku terpengaruh atas dukungan presiden terhadap calon tertentu ternyata sebanyak 25%. Sementara 65,7% responden mengaku tidak terpengaruh atas pilihan presiden terhadap capres tertentu. Selebihnya sisanya ya 9,3% responden mengaku tidak tahu atau tidak menjawab. Jadi di sini sebesar 65% lebih loh rupa-rupanya responden ini mengaku tidak terpengaruh sama sekali atas pilihan presiden terhadap capres tertentu. Pangi pun melanjutkan ya, dari 25% tadi yang terpengaruh oleh dukungan presiden terhadap calon tertentu, mayoritas pemilih yang mengaku terpengaruh tersebut itu cenderung memilih Ganjar Pranowo, yaitu sekitar 32,1%. Kemudian sisanya Anies Baswedan 22,3% dan Prabowo Subianto 18,7%. Jadi yang terpengaruh dari 25% itu terbagi lagi menjadi 3 rupa-rupanya mereka ini ya. Dari yang Pak Ganjar 32%, Anies 22%, dan kemudian sisanya adalah Pak Prabowo Subianto. Jadi tidak terpengaruh sama sekali nih endorsement dari Bapak Jokowi terhadap pilihan atau capres tertentu. Nah, perlu diketahui bahwa survei ini tuh ya, survei Voxpol dilakukan di tanggal 22 Oktober hingga 7 November 2022 dengan melibatkan sebanyak 1.220 responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Nah, sementara itu survei ini menerapkan toleransi kesalahan atau margin of error sebesar kurang lebih 2,81% dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Dan begitulah hasil Voxpol Center hari ini ya. Kita akan melanjutkan nanti di video selanjutnya tentang hasil Voxpol Center yang lainnya. Jika kalian penasaran, silahkan tulis di kolom komentar pendapat kalian. Dan jangan lupa LKS, like, comment, share ke teman-teman. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.